ini gak selesai sampai sore. Hanya cerita angin saja. Nah itulah, ketika angin menerpa aja kita bisa berbicara dengan Allah. Lihat perkataannya dalam hembusan angin yang sejuk. Lihat perkataannya dalam keindahan keheningan yang damai. Dengarkan perkataannya dalam gemericik daun. Dengarkan perkataannya dalam gemericik air yang mendamaikan. Air di rumah saya gemericik terus. Saya senang dengar itu karena saya mendengar perkataan dia. Kenapa kok air bisa berbunyi? Coba, pernah berpikir? Tuh, kalian nggak pernah mikir. Nah, air itu bisa disada. Kenapa bisa berbunyi? Ketika air mengalir, sebetulnya air itu punya lapisan-lapisan. Satu lapisan dengan lapisan lain bergesekan. Karena akibat bergesekan satu lapisan dengan lapisan yang lain, timbullah bunyi itu. Itu yang disebut dengan viskositas. Belajar sains enggak, belajar agama enggak. Besok-besok sudah jadi penceramah merasa paling benar sendiri. Mulai ya menawar-nawarkan surga, menakut-nakuti neraka kemana-mana. Lucu, dia sendiri belum pernah masuk ke surga nawarin ke orang. Yang kayak gitu kan banyak ya yang suka. Lihatlah perkataannya dalam cahaya mata teman-teman kita. Ayo lihat saya semuanya. Begitu ketemu teman kita, bisa nggak melihat perkataan dari cahaya yang terpancar dari teman kita itu? Saya menangkap kesedihan dari teman kita ini. Jangan-jangan gak punya ongkos. Gak usah ditanya. Boga duit tuh. Rek mere nanya heula. Rek mere mah merewe. Begitu ketemu berkaca-kaca, cahaya tuh datang dari matanya. Ada bahasa itu. Bahasa sih, itu bahasa Allah. Cek Allah teh tulungan sih ya karunya. Bisa gak menangkap bahasa Tuhan dari pandangan orang-orang yang bertemu dengan kita? Itulah. Semuanya menjadi tidak tertangkap. Sibuk mencari Tuhan yang gaib. Yang nyata kita abaikan. Padahal Allah udah bilang, Inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Tuhan ada di sini, di sini, di sini, di sini. Dia berbicara. Masa tidak bisa menangkap kesusahan orang ketika ketemu dengan kita? Masa tidak bisa menangkap? Siapa yang sedang berbicara? Bukan dia, Allah. Cuman bilang kata Allah, aku sudah titipkan rezeki pada kamu. Tolong dong bantu ini. Begitu kita bantu dia, itulah memuja Allah yang sebenarnya. Aneh. Di masjid Allah dipuja, dipuji. Tetapi dengan tetangga nggak akur. Di masjid Allah dipuja, dipuji. Sebangsa setanah air saja selalu saja menebarkan perpecahan. Manusia macam apa yang semacam ini? Tidak punya cinta kasih dalam dirinya. Kalau orang sudah kenal kepada Allah, welas asihnya muncul. Bahkan welas asih tidak lagi dibatasi oleh keyakinan dan agama pada siapapun juga. Coba lihat anak-anak kita. Ajak ngobrol sekali-kali. Tatap matanya. Allah akan berbicara lewat matanya anak kita. Mungkin saja anak-anak kita saking hormatnya kepada kita, ada sesuatu tak terkatakan, tetapi bahasa mata di dalam dirinya bisa kita tangkap. Betul? Masa udah lama kita punya anak gak kenal-kenal sama anak kita. Udah lama kita punya pasangan hidup gak kenal-kenal sama pasangan hidup kita. Pengennya apa masa tidak tertangkap?
Kan pesannya sederhana, karena kita harus peduli pada mereka. Sekali lagi para sahabat, Tuhan Allah tidak akan pernah ditemukan di buku tentang Allah. Kalian pergi ke toko buku mencari buku tentang Tuhan, dan kalian mengatakan mencari Tuhan, Tuhan yang dicari ada pada seorang pencari. Kita pergi ke toko buku mencari buku tentang Tuhan, Tuhan sendiri ada pada diri kita yang mencari. Tidak ada di buku itu. Dibaca berlembar-lembar, kamu hanya mendapatkan informasi tentang Tuhan hanya berdasarkan persepsi si penulis buku itu. Tuhan tidak bisa diterangkan, Tuhan tidak bisa dijelaskan. Tuhan hanya bisa ditemui dan dirasakan oleh mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Walillahi al-nasihul bait. Sekali lagi, jawab pertanyaan saya, pantaskah kita mengatur-ngatur Tuhan? Ulangi, pantaskah kita mengatur-ngatur Tuhan? Tidak pantas, bukan? Stop mengaturnya. Berserah diri aja kepada Allah. Mengatur-ngatur Tuhan sama saja dengan menganggap seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Mengatur-ngatur Tuhan sama saja dengan berusaha mengajari Tuhan untuk menunaikan tugasnya sesuai dengan kemauan kita. Berhentilah ketakutan dan menyebarkan rasa takut kepada Tuhan. Karena Tuhan rasa cinta yang murni tanpa batas. Karena Tuhan adalah maha segalanya. Maha segalanya. Tuhan tidak pernah ternoda. Tuhan tidak tersinggungan seperti kalian. Tahu nggak kenapa kalian tersinggungan? Tahu apa tidak? Kenapa? Kenapa? Kenapa kalian tersinggungan? Kenapa? Karena sempit. Gitu aja mesti mikir. Kenapa saya tersinggungan? Karena sempit. Kalau luas nggak akan tersinggungan. Ayo. Kenapa kalau itu tabung gas yang 3 kilo kalau terbakar meledak? Kenapa? Karena sempit. Coba bakar itu yang 3 kilo di lapangan luas, nggak apa-apa, nggak ada ledakan. Ledakan terjadi karena ruangnya sempit. Makanya 1 sendok garam masukkan pada 1 gelas air asin. Kenapa? Sempit. 1 sendok garam masukkan pada ember. Berkurang gak asinnya? Kenapa? Luas dikit. 1 sendok garam masukkan ke kolam renang. Berenang, dikocok-kocok sambil berenang. Gak kerasa. Gak kerasa sama sekali. Kenapa? Itu kolam renang baru luas. Tuhan maha luas melampaui kolam renang. Bagaimana Tuhan bisa terasinkan oleh kita? Bagaimana Tuhan bisa terkotori oleh kita? Makanya Tuhan itu tidak akan pernah tersinggungan. Kamu durhaka sama aku azab. Tersinggungan dong Tuhan. Mau emang punya Tuhan kayak gitu? Rambutmu keluar 1 lembar, aku bakar kamu di neraka. Wih. Berhenti kalian menyebarkan rasa takut tentang Tuhan yang semacam itu. Kacau balau itu. Apakah Tuhan pernah mengkritik kita? Apakah Tuhan menuduh kita? Apakah Tuhan marah-marah kepada kita? Enggak. Mengkritik pun Tuhan tidak. Biarkan aja. Silahkan, bebas. Semua ada pada kamu. Cuma Tuhan, aku ajarkan kamu untuk bertanggung jawab pada semua pilihanmu. Enggak pernah dikritik kita. Karena yang mengkritik itu kan biasanya yang merasa dirinya paling benar. Dan hebatnya Tuhan yang maha benar tidak pernah mengatakan dirinya paling benar. Itu Tuhan begitu. Cuma Tuhan bilang, berhentilah melakukan kesalahan dan menganiaya makhluk lain. Dan setelah menganiaya makhluk lain kau minta ampun kepadaku. Besok menganiaya lagi, datang lagi minta ampun. Berhenti kayak gitu kata Tuhan.